Revolusi teknologi di bidang kesehatan yang telah dicapai sampai saat ini merupakan ciri yang bermakna dalam kehidupan modern. Walaupun demikian, kekuatan teknologi harus dimanfaatkan secara hati-hati dan penuh tanggung jawab, untuk menjamin bahwa kita menerapkan secara efisien dan manusiawi. Penggunaan teknologi kesehatan yang tepat tidak hanya melibatkan penguasaan ilmu pengetahuan, peralatan teknik, atau mesin dan konsep-konsep, tetapi juga untuk mengetahui masalah-masalah ekonomi, etika dan moral menurut Raymond, 1998. Manusia yang dikaruniai akal dan budi, akan selalu berusaha dalam menemukan dan menggunakan teknologi untuk mengeksploitasi alam dalam kehidupannya. Perkembangan dalam menemukan dan menggunakan teknologi yang diperoleh melalui ilmu pengetahuan, sejalan dengan perkembangan kebudayaan manusia dengan ruang dan waktunya. Sebagai bagian dari dunia yang berubah, saat ini pelayanan kesehatan dan sistem kesehatan menghadapi perubahan-perubahan yang dramatis dalam teknologi kesehatan. Perubahan ini akan mempengaruhi arah pelayanan kesehatan yang disampaikan, digunakan dan hubungan antara penyedia pelayanan kesehatan pemakai atau pasien. Perkembangan yang cepat dalam teknologi kesehatan memberikan peluang dan tantangan-tantangan dalam penyampaian pelayanan kesehatan yang bermutu tinggi dan efisien. Di samping itu juga untuk pengendalian terjadinya kesalahan medis, penurunan biaya dan perbaikan hubungan pasien dan dokter. Seiring perkembangan zaman, metode pengobatan penyakit juga semakin berkembang pesat. Sudah banyak alat canggih yang bisa menyelamatkan jiwa manusia, juga membantu dokter dalam menjalankan tugasnya. Tanpa penemuan teknologi di bidang kedokteran ini, tak dapat dibayangkan bagaimana beragam penyakit yang semakin kompleks diderita manusia, dapat teratasi. Saat ini sudah ada sejumlah robot yang sengaja dibuat untuk memudahkan dokter mendeteksi, mengobati penyakit dan membantu merawat pasien. Mulai dari robot companions hingga robot bedah mulai dikembangkan. Pada video ini kami akan membahas salah satu hal yang menjadi buah bibir belakangan ini, yaitu teknik operasi bedah dengan menggunakan robot robotik surgery. Bedah robotik adalah pembedahan yang menggunakan teknologi tangan robotik yang menjadi kepanjangan tangan dokter bedah. Tindakan ini menggunakan luka sayatan yang sangat kecil yang dihubungkan ke dokter bedah melalui serat fiberoptik ke surgeon console simulator. Meskipun begitu, alat-alat canggih ini tetap dioperasikan oleh dokter bedah dengan kontrol sepenuhnya, bukan oleh robot. Belakangan, teknologi bedah robotik telah menjadi pilihan pasien dalam melakukan proses pembedahan. Tindakan ini efektif, efisien, dan menguntungkan bagi pasien karena dapat mengurangi luka sayatan, meningkatkan ketepatan dan akurasi yang tinggi sehingga memberikan hasil operasi yang optimal. Direktur Pengembangan Produk dan Teknologi PT Bunda Medik Dr. Ivan Ersinispock mengemukakan, pada awal perjalanannya, memang belum banyak yang mengetahui keuntungan dari bedah robotik ini. Namun makin ke sini, mulai tingginya kesadaran pasien bedah yang mempercayakan operasi bedahnya menggunakan bedah robotik sebagai alternatif terbaik dalam mengurangi risiko operasi. Meski begitu, pembedahan robotik tidak ada jaminan sepenuhnya untuk keberhasilan operasi robotik, apalagi bila dilakukan pada operasi yang berisiko tinggi. Risiko dan komplikasi operasi akan selalu ada dalam setiap tindakan medis apapun. Walau bersifat robotik, pembedahan tidak benar-benar dilakukan oleh robot, melainkan tetap dilakukan oleh dokter bedah melalui sistem komputer. Sistem ini tidak dapat beroperasi dengan sendirinya, sehingga seluruh pengambilan keputusan dalam proses pembedahan tetap dilakukan oleh dokter bedah. Terdapat dua komponen yang digunakan dalam teknik operasi robotik, yaitu komputer pengendali dan lengan robotik. Komputer pengendali adalah alat yang digunakan oleh dokter bedah untuk melihat bagian tubuh yang akan dioperasi melalui layar, mengendalikan lengan robotik dengan konsol berupa handle atau joystick, dan mengatur fungsi instrumen pembedahan lain melalui panel kontrol, seperti fokus kamera dan ketepatan pergerakan lengan robotik. Lengan robotik bertindak sebagai perpanjangan lengan dokter bedah. Alat ini dilengkapi kamera yang berfungsi mengambil gambar 3 dimensi 3D pada bagian tubuh yang dioperasi dan instrumen yang diperlukan untuk melakukan pembedahan.
Operasi robotik umumnya digunakan untuk melakukan prosedur operasi minimal invasif, yaitu operasi yang dilakukan melalui sayatan berukuran kecil. Berikut ini adalah beberapa manfaat prosedur operasi minimal invasif. 1. Proses penyembuhan yang lebih cepat. 2. Luka operasi yang lebih kecil dan tidak mudah terlihat. 3. Risiko terjadinya komplikasi operasi lebih rendah, misalnya infeksi pada luka operasi. 4. Lebih sedikit rasa nyeri dan kehilangan darah. 5. Hasil operasi yang lebih baik. Melalui operasi robotik, dokter bedah dapat melaksanakan proses pembedahan yang sulit dan rumit dengan lebih mudah. Teknik operasi robotik dapat digunakan untuk melakukan beragam jenis prosedur pembedahan, di antaranya 1. Operasi bypass jantung. 2. Operasi kanker pada bagian tubuh yang sensitif, seperti pembuluh darah dan saraf. 3. Operasi angkat kandung empedu. 4. Operasi penggantian pinggul. 5. Histerektomi. 6. Operasi pengangkatan ginjal total atau sebagian. 7. Transplantasi ginjal. 8. Operasi katup jantung. 9. Histektomi radikal. 10. Tubektomi. Meski memiliki banyak kelebihan, perlu diingat bahwa operasi robotik tidak selalu bisa menjadi pilihan. Dokter akan mempertimbangkan manfaat dan risiko operasi robotik pada masing-masing pasien berdasarkan kondisi yang ditangani, serta perbandingan efektivitas teknik ini dengan teknik operasi lainnya. Pada sebagian penderita obesitas, teknik operasi robotik tidak bisa dilakukan. Hal ini dikarenakan lemak berlebih di dalam tubuh dapat mengganggu penglihatan dokter bedah saat melihat bagian tubuh yang harus dioperasi. Meski demikian, bukan berarti semua penderita obesitas tidak bisa menjalani operasi robotik. Keputusan akan ditentukan oleh dokter bedah berdasarkan kondisi pasien, jenis pembedahan yang dilakukan, serta beberapa faktor lainnya. Selain itu, pasien juga harus memberitahu dokter bedah jika sedang menggunakan obat-obatan yang dapat memperlambat penggumpalan darah, seperti aspirin, warfarin, dan clopidogrel. Penggunaan obat tersebut harus dihentikan 10 hari sebelum operasi dilakukan, karena jika tidak, dapat menyebabkan perdarahan saat operasi berlangsung. Tak hanya obat-obatan yang dapat memperlambat penggumpalan darah, pasien juga harus memberitahu dokter bedah jika sedang menggunakan obat herbal dan suplemen. Pasien akan diminta untuk berpuasa selama 8 jam sebelum menjalani operasi. Jika diperlukan, pasien mungkin juga harus menjalani enema atau mengonsumsi obat pencahar laksatif untuk membersihkan usus, tergantung pada kebutuhan prosedur operasi yang akan dilakukan. Pasien akan dibawa ke ruang operasi dan diminta berbaring di atas meja operasi. Setelah itu, pasien akan diberikan obat bius umum agar tidak merasakan sakit selama operasi berlangsung. Pembedahan diawali dengan membuat sayatan kecil berukuran 1-2 cm di bagian tubuh yang akan dioperasi. Setelah itu, selang lentur berukuran kecil yang dilengkapi dengan kamera berlampu endoskop beserta instrumen lain akan dimasukkan ke dalam tubuh pasien melalui sayatan yang telah dibuat. Salah satu dokter bedah akan duduk di depan komputer pengendali untuk mengoperasikan lengan robotik, sementara dokter bedah lainnya akan berperan sebagai asisten, yang bertugas memastikan ketepatan penempatan instrumen pada tubuh pasien. Lengan robotik akan mengubah perintah yang diberikan dokter bedah melalui komputer menjadi pergerakan atau manuver di dalam tubuh pasien secara tepat. Jika terdapat organ tubuh yang perlu diangkat, misalnya kantong empedu, organ akan dikeluarkan melalui sayatan yang telah dibuat. Setelah prosedur selesai dilakukan, sayatan akan ditutup dengan perban kecil.
Selesai operasi, pasien akan dibawa ke ruang pemulihan. Pasien umumnya dapat kembali berjalan sehari setelah menjalani operasi robotik. Namun, tergantung pada jenis prosedur operasi yang dilakukan, pasien mungkin perlu menjalani rawat inap untuk beberapa hari. Walaupun operasi robotik termasuk teknik pembedahan yang aman dilakukan, prosedur ini tetap memiliki risiko untuk menimbulkan komplikasi. Komplikasi operasi robotik mirip dengan komplikasi akibat operasi pada umumnya, seperti 1. Reaksi alergi terhadap obat-obatan yang digunakan selama operasi. 2. Kesulitan bernapas. 3. Pendarahan. 4. Infeksi. 'Bisa dibilang kita cukup beruntung bisa hidup di masa kini. Kita bisa menikmati hidup yang lebih mudah dengan bantuan alat dan teknologi yang canggih. Salah satunya adalah kecanggihan teknologi di bidang kesehatan. Perkembangan teknologi di bidang kesehatan akan terus berjalan dari masa ke masa. Di masa depan, salah satu fokus perkembangannya adalah untuk memudahkan akses pasien untuk mendapatkan layanan kesehatan. Ini tentunya perlu didukung oleh perkembangan teknologi di dunia kedokteran dan kesehatan itu sendiri. Beberapa negara maju saat ini tengah mengembangkan robot yang nantinya bisa menjadi asisten dokter dalam melakukan tindakan operasi dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Meski begitu, tentu peran dan fungsi utama manusia tetap tidak bisa digantikan oleh mesin maupun robot. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penggunaan teknologi robot di keperawatan memiliki efek positif dan negatif dalam pelaksanaannya. Efek positif diantaranya yaitu teknologi robot dapat membantu pekerjaan dokter dan perawat. Teknologi robot membantu perawatan pasien. Dan teknologi robot bekerja sesuai dengan program. Selain efek positif, teknologi robot juga memiliki efek negatif, diantaranya adalah caring perawat kepada pasien dapat berkurang, teknologi robot dapat menimbulkan kecemasan pada pasien, dan pengoperasian teknologi robot yang menjadi kendala. Penerapan teknologi robot di rumah sakit dan di ruangan perlu mendapatkan sosialisasi dan pelatihan. Sebagai pengenalan dan untuk meningkatkan keterampilan dalam pengoperasian teknologi robot kepada petugas kesehatan khususnya perawat agar perawat mampu bekerja secara efektif dengan melibatkan penggunaan teknologi robot. Hal yang perlu diperhatikan adalah meskipun teknologi robot memiliki efek positif dari penggunaannya, sangat penting bagi perawat untuk tetap memastikan bahwa implementasi dan penggunaan teknologi robot selaras dengan nilai-nilai keperawatan. Teknologi robot apabila diterapkan di rumah sakit, maka perawat perlu menyesuaikan diri dan perawat tetap perlu memastikan bahwa implementasi dan penggunaan teknologi robot selaras dengan nilai-nilai keperawatan untuk membantu dalam perawatan pasien. Itulah pembahasan mengenai robotik surgery. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa pada kesempatan yang lain.